Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan nikmat sehat, diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk belajar bersama. Para pemirsa, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih pada subbab bagian D, mengenal huruf hijaiyah, kaidah rubaiyat dalam berbagai posisi. Kali ini kita akan mempelajari kelompok yang ketiga, yakni huruf-huruf berekor ke depan. Ya, lihat ini ya. Ini pengelompokan atau penamaannya saja, huruf-huruf berekor ke depan. Nah, huruf-huruf berekor ke depan ini, ya, kita akan mengenali bentuk-bentuk hurufnya ketika sendiri, ketika di depan, ketika di tengah, ketika di belakang, dan ketika bersambung. Saya ulang kembali bagaimana membacanya. Ain, ghain, jim, ha, kha. Ain, ghain, jim, ha, kha. Nah, kita mulai belajar ketika di depan. Bentuk ainnya ya berbeda jauh ya. Jangan sampai terkecoh. Dia seperti ini. Ya kalau ini ekornya ke depan, kan ekornya ke depan, kalau ini ainnya tidak ke depan lagi ekornya, jadi ekornya putus karena dia akan menyambung kepada huruf lain. Juga ini ain, ya. Kemudian ghain tinggal ditambahkan titiknya, karena bedanya adalah titik di atas. Kemudian jim, ya, jim, ha dan kho ini hanya perbedaan titik, jangan sampai keliru, ya. Kepada anak dijelaskan, kalau jim bentuk asli titiknya di perutnya, kalau jim sudah di depan titiknya di bawah. Ya, titiknya di bawah. Kemudian ha tidak ada titiknya. Kalau kho titiknya di atas. Lupa anak dengan huruf apa ini sebenarnya, maka ingatkan kepada bentuk aslinya. Kemudian ketika di tengah, nah ain bentuknya berubah kembali. Ya, ain seperti ini. Ya, tidak ada ekornya lagi, kita tidak bisa mengenalinya berekor ke depan karena dia posisinya di tengah. Kemudian ghain bedanya hanya titik ya, bentuknya sama hanya titiknya. Kemudian jim ketika di tengah ini ya, ada jim seperti ini, kemudian ha, kemudian kho. Bedanya hanya titik ya, ada titik, ada yang tidak pakai titik. Kalau jim titiknya di bawah, kalau ha kosong titiknya atau tidak ada titik, kalau kho titiknya di atas. Kemudian ketika di belakang, nah ketika di belakang biasanya mudah dikenali karena ada cirinya, ada ekornya. Ain meskipun kepalanya berbeda, tetapi ekornya sama. Ini ain. Nah, kalau ghain ya beda titiknya, tambahkan titik berarti itu ghain. Kemudian jim ya, kemudian ha, kemudian kho. Ain, ghain, jim, ha, kho. Lalu berikutnya adalah ketika bersambung. Nah, ketika bersambung, anak-anak kita sudah bisa mengenali ini, sudah bisa membacanya tanpa ada kesalahan, maka anak-anak kita bisa dilanjutkan kepada halaman berikutnya, kepada kelompok huruf berikutnya. Nah, kita coba ain, ya dia baca betul misalnya. Ain juga, ain, ya ain, 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 ya karena dia kita ingatkan ini bentuk-bentuk ain. Kemudian ghain, ghain, ghain. Kemudian ha, jim, kho. Ha, jim, kho, ha, jim. Kalau anak kita belum belajar, kasih lingkaran dengan pensil kita supaya dia bisa mendapatkan tugas untuk mengulangi yang mana huruf-huruf yang menurut dia ragu, karena kadang-kadang dia belum bisa memahami. Kalau misalnya waktu masih memungkinkan, karena santri kita ini biasanya banyak ya, tapi kalau sedikit bisa waktunya leluasa, apalagi kita mengajar sendiri di rumah. Maka kalau anak kesulitan untuk mengenali bentuk begini, ya kita lihat saja bentuk-bentuk huruf di atasnya. Misalnya ini ya, ini sama dengan huruf mana yang begini. Maka anak nanti bisa mengenal, oh ini apa ini? Dia juga ragu, ya kenalkan kepada bentuk aslinya, maka dia akan memahami. Saya kira itu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, kemudian bagikan, berikan komen doanya supaya channel ini berkembang dan lebih banyak orang yang merasakan manfaat dari metode ini, supaya yang menciptakan menemukan metode ini
selalu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.